menahan nafas pasti tanpa jenengan sengaja atau tanpa jenengan sadari, itu jenengan menahan nafas. Sehingga nomor satu yang tegang tentu paru-paru. Nah, ketika paru-paru ini kinerjanya terhenti, padahal dia itu bekerja untuk menyerap oksigen yang ada di udara ini, untuk kemudian disalurkan ke jantung, untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, maka pertama kali yang terserang kemudian itu adalah paru-paru, yang kemudian merembet ke jantung. Nah, ketegangan di dada akan disertai dengan ketegangan di perut. Di sini yang kemudian membuat kinerja lambung menjadi terganggu. Maka kemudian karena ini kinerjanya tidak normal, terganggu, asam lambung naik. Maka orang stres rentan untuk sakit asam lambung atau kita sebut MAH. Yeah. Nah, maka di dalam kita berendam tadi kita harus rileks. Satu, rileks secara fisik. Jadi kita memperhatikan, mungkin ya bagian-bagian tubuh kita, kaki kita sudah rileks. Oh iya wis kendo rileks. Oh iya tanganku rileks. Oh iya kiwetengku wis rileks. Oh ngentok wis rileks kok. Oh buluku jebule cek kenceng. Iya, itu akan kita temukan pasti. Maka kita nanti ini kan hanya pangerten. Nanti ketika kerasa wis laku akan ngerti nanti. Nah, oh bulu ujek kaku kendok nih. Nah, wis kendok kabeh kok. Nah, misalnya contoh seperti saya ini, saya bilang, wis kendok kabeh tanpa sadar ini loh. Ya, wis kaku. Jidatku cek mengkerut, ini masih tegang oleh kendoknya. Disitulah gambar-gambar atau patung Buddha, pelaku-pelaku meditasi. Itu kan wajahnya kan tampak seperti wajah orang yang damai. Tersenyum kadang enggak tersenyum. Orang senyum neng kita melihat seperti itu kayak wong tersenyum. Betul. Mesem. Dan ininya kan enggak ada guratan-guratan itu. Tidak ada ketegangan. Enggak ada ketegangan. Iya. Nah, nafas enggak perlu. Itu saya sempat keliru. Di awal-awalnya itu kan Pak, kan gitu. Tapi ternyata itu keliru. Bukan keliru dalam doa yang saya lafalkan, bukan. Menahannya. Tapi saya membuat tegang di sana. Karena menahan itu. Ya, walaupun ini juga bisa ada manfaat yang lain. Tentang apa? Nanti ada prana, ada lain tenaga dalam dan sebagainya. Ya. Saya tidak bicara tentang itu, tapi saya bicara tentang kesehatan. Ya, nafas yang teratur itu biar ngono ini. Itu ya rada tegang, mengalir saja. Bukan landung kaya adat biasa nih, enggak kaki. Jadi ketika nafas kita pun teratur, nafas orang rileks, anggota tubuh, otot-otot, urat-urat kita buat rileks. Nah, kemudian nanti pelan-pelan akan terbawa dengan sendirinya, pikiran kita juga rileks. Itu nanti akan otomatis. Walaupun awalnya pikiran tuh wong nggak teknik ini tadi supaya kita rileks. Ketika nanti tidak tertutup kemungkinan saat kita merelaksasi di dalam air atau saat kita berendam tadi, yang tadi itu sudah rileks, tiba-tiba terus ngececeng kaku, kram. Bukan, tanpa sadar kita kaku. Bukan masalah kram. Itu kan makanya kita fokus meneliti sing cek kaku di rileks nih meneh. Rileks. Rileks. Nah, semakin rileks itu minimal 30 menit, syukur mampu 1 jam. Habis itu piye? Lakukan dan rasakan sendiri. Nah, karena manfaat berendam air yang lain itu sampai metabolisme kita juga bagus. Kemudian ada
peremajaan sel kita berjalan dengan baik. Karena apa? Sel-sel yang Ini mati. tadi ya, jadi kinerja jantung dia menjadi normal. Penyerapan oksigen bagus, ya, itu menyebar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah ini tadi. Nah, otomatis kinerja organ-organ tubuh kita pun akan berjalan normal, memperbaiki diri. Nah, sebetulnya itu adalah kinerja tubuh di saat tidur. Ning tidur yang wajar, karena banyak sekali, apalagi di era sekarang ini, orang tidur, orangnya memang benar tidur, tapi masih kaku sih. terbawa oleh banyak permasalahan ketegangan ini terbawa, sehingga kinerja organ-organ tubuh juga tidak wajar atau tidak normal tadi. Nah, ketika memang kita akan merasakan enteng, terus saya tidak tahu sebetulnya itu oleh sebab yang bagaimana, namun salah satu manfaat air tadi ya, itu kemudian membuat pikiran kita menjadi enteng. Maka orang-orang yang mempunyai disebut sakit insomnia tadi, sulit tidur, setelah berendam itu kemudian dia mapan dulu tidur, langsung bisa tidur. Tapi untuk digawe jagongan melek sampai pagi pun Nyaman, yo enak. nyaman. Nah, Kalau air panas dengan anget dengan perbedaannya dengan air dingin itu gimana? ya, saya juga sudah meneliti itu di beberapa tempat yang sumber air panas. Tadi seperti di sini di Ngempon sana ada. Iya. Terus saya sudah sempat riset di Guci sana. Oh, Guci Tegal. Sampai ke di tingkat suhu yang lumayan panas. Karena waktu itu saya memasukkan tangan saya ke air saja kepanasan. Namun kemudian saya adaptasi dulu. Biasakan tak biasakan, akhirnya saya bisa masuk sebentar. Naik agak lama, naik sampai saya mampu lama di situ. Lah, setelah itu saya hampir pingsan. Jadi rupanya ketika saya berendam di air yang lumayan panas, tadi tidak hangat lagi ya, lumayan panas, itu tubuh mengeluarkan keringat. Mengeluarkan keringat untuk apa? Untuk mendinginkan suhu tubuh. Itu secara alami kan bekerja sendiri seperti itu. Nah, karena saya di dalam air, saya tidak ngerti kalau saya itu sebetulnya kehausan butuh air. Kan saya tidak merasa kehausan karena saya berendam di dalam air tadi, sehingga tubuh saya dehidrasi. Setelah itu baru ngobrol sama orangnya, banyak orang yang ngalami pingsan ternyata karena dehidrasi. Buka lagi dulu. Oh, maka itu juga bagus. Namun ketika kita berendam di air yang panas, ya kita harus mengkonsumsi air putih yang banyak. Karena banyak keluar keringat itu ya, banyak keluar cairan sebenarnya ya, betul. tanpa disadari Tanpa ya. kita sadari, kita masuk ke air, namun ternyata kita berkeringat. Tapi kan kita tidak tahu karena kita di dalam air. Iya. Nah, Itu kalau pakai kompor itu angkro kemarin itu beda lagi. Oh, itu beda kan lagi. terapi panas api. Ini tentang air. Jadi maka saya anjurkan, marilah kita bikin tempat berendam dengan setidaknya untuk jangan dengan ibu. Karena ini tidak mudah untuk mensosialisasikan ini ke banyak orang. Apalagi orang yang sakit demam, flu aja lah, flu demam, suruh berendam, tambah parah yo iya mosok parah. Itu betul seperti itu. Pengalaman satu lagi ya, ini pengalaman nanti kan bisa testimoni dengan keponakannya Mas Mul tuh siapa itu namanya, saya panggil tuh jadi
Alek kalau ini bukan namanya, gara-gara Alek tadi lali jenenge itu anaknya Mas Manto almarhum yang baru saja meninggal ini. Itu dari kecil dia 1 bulan itu setidaknya 3 kali masuk rumah sakit opnam itu terus hingga dia waktu itu usia 21. Sehingga pertumbuhannya pun juga berbeda dengan teman-teman seusianya. Nah, mulai ikut saya itu kemudian berendam. Dan berendam akhirnya dia bisa aktivitas untuk apa? Di ini reokan. Nah, sejak itu dia berendam sampai sekarang ini sehat. Dia sakit apa? Asma. Jadi kalau asma itu juga garansi. Iya. Hanya saja tentu tidak cuma sekali 2 kali. Iya. Banyak sekali manfaatnya. Ini pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba. Nah, itu memang saya tidak tahu penyebabnya. Namun di awal-awal mereka ikut berendam, mereka pasti ngompol. Yang saya maksud ngompol itu kencing tanpa bisa ditahan. Wong kebelet kencing itu ya, itu kan bisa nahan. Oh, pergi dulu ke kamar mandi satu misalkan seperti itu. Lah ini saat berendam kadang-kadang kan juga sungkan. Oke, baru berendam kok mau kencing, maunya nahan, tapi dia tidak bisa nahan kencing. Dan itu sebentar-sebentar kencing. Maka proses perendaman mereka pertama, kedua, setidaknya pertama, kedua ini mereka saat berendam itu akan kencing berkali-kali. Kalau narkoba. Nah, itu dalam keyakinan saya, karena saya bilang keyakinan apa? Saya tidak melakukan riset, penelitian laborat ya, namun tidak apa, jadi hanya keyakinan saya. Apa manfaat air untuk berendam ini juga mendetoks orang-orang yang pengguna narkoba itu untuk membuang racun-racun atau sisa-sisa residu narkoba itu yang ada di dalam dirinya. Daya tarik dari bulan artinya memperingan. Jadi misalnya kita memindah zaman di era masa lalu misalnya membangun candi saat yang berat. Nah, itu salah satunya itu Jarinil. Jarinil tau? Ayo, Mas Haji. Kita belum pernah melakukan sendiri ya, harus jujur. Jarinil. Ya perlu praktek kita. Lah yang bikin aja ngomong fitoterapi air ini lah. Nggih. Jadi banyak sekali. Terus apalagi nantinya itu ketika kita kemudian dipadukan dengan hipnosis sehingga namanya nanti kan menjadi hipnoterapi. Jadi ketika seseorang dihipnosis dilakukan hipnoterapi, melakukannya itu di dalam air atau berendam tadi. Kita kan sulit untuk tidur di air. Walaupun sudah dikasih bantal tadi Mas Haji. Iya, betul. Namun ketika sudah ada bantal gini ngeletak, Iya. kadang kita melakukan relaksasi sendiri itu juga tidak mudah. Namun ketika seseorang tadi dihipnosis, kemudian diberi panduan saat kondisi terhipnosis tadi kan mudah. Kon relax, yo relax tenang. Kon nafas teratur, yo teratur tenang. Itu tinggal kita bagaimana mengarahkannya. Yeah. Oh, itu akan mudah.